semuanya, pada video kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana sih cara membuat sistem basis data perbankan sederhana menggunakan MySQL. Fokus utama kita membangun keterhubungan atau relasi antar data agar informasi nasabah, rekening, dan transaksi terintegrasi dengan sempurna. Simak video berikut ini ya. Mari kita mulai. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus login ke MySQL. Bagaimana caranya? Yaitu dengan sintaks MySQL menu root min_p. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan password yang sudah kita buat. Jika sudah masuk ke welcome to the MySQL monitor, maka Anda sudah berhasil masuk ke terminal MySQL. Di sini barulah kita mengeksekusi sintaks-sintaks yang nantinya akan menghasilkan sistem sederhana. Pada kasus kali ini, saya akan membuat database bernama bank. Kita buat database-nya. Oke. Jika sudah muncul query oke, maka database bank telah berhasil dibuat. Dan database ini berfungsi sebagai wadah di mana nanti beberapa tabel akan saling terintegrasi. Selanjutnya, kita perlu memastikan bahwa database yang kita buat tadi memang telah berhasil terbuat. Bagaimana sintaksnya? Yaitu dengan menggunakan show database. Bisa dilihat di sini bahwa database bank telah berhasil kita buat. Dan kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu kita perlu menggunakan database-nya dengan sintaks use nama database. Di sini sudah tampil database change, yang artinya kita sudah menggunakan database tersebut dan kita bisa mulai untuk membuat tabel-tabel yang akan saling terrelasi. Selanjutnya, kita masukkan tabel bernama nasabah. Baik. Tabel nasabah nanti terdiri dari atribut ID nasabah dengan tipe data integer, primary key, auto increment. ID nasabah berfungsi sebagai kunci yang dimana nanti akan berelasi dengan tabel yang lain. Kemudian kita juga memiliki field yang bernama NIK. Di sini saya kasih varchar not null unique. Lalu ada atribut bernama nama, alamat, nomor telepon, email. Lalu sintaks ini kita enter. Dan di sini sudah query oke, yang menandakan bahwa tabel telah berhasil kita buat. Bagaimana cara mengeceknya? Kita bisa dengan mengetikkan show tabel. Di sini sudah tampil bahwa tabel yang sudah kita buat berjumlah 1, yaitu nasabah. Lalu bagaimana untuk melihat detail kolom di tabel yang telah kita buat? Dengan sintaks dex nasabah. Di sini sudah tampil bahwa ada 6 entitas, ada 6
atribut yang sudah berhasil kita buat. Baik, lanjut ke tabel kedua, kita akan membuat tabel rekening. Rekening ini terdiri dari field ID rekening yang berfungsi sebagai primary key, lalu kemudian ada nomor rekening, ada ID nasabah. ID nasabah di sini berperan sebagai foreign key karena dia terrelasi dengan tabel nasabah. Kemudian ada jenis rekening, ada saldo. Lalu antara tabel rekening dan nasabah mempunyai relasi one to many, di mana satu nasabah bisa mempunyai banyak rekening, baik itu rekening tabungan giro atau deposit. Sintaks ini kita enter, lalu berhasil. Kita pastikan lagi bahwa tabel sudah berhasil dibuat. Oke, sudah ada 2 ya. Dan kita lihat lagi detail tabelnya. Oke, sudah benar ada 5 kolom. Kita lanjut ke tabel terakhir, yaitu tabel transaksi. Tabel transaksi memiliki kolom ID rekening, ID transaksi yang berperan sebagai primary key, lalu ada foreign key ID rekening, ada jenis transaksi, jumlah, tanggal transaksi, dan antara tabel transaksi dan rekening memiliki relasi one to many, yang dimana satu rekening bisa memiliki banyak transaksi. Hal tersebut berguna ketika kita ingin melihat detail atau riwayat transaksi pengguna. Oke, sintaksnya sudah kita enter. Mari kita pastikan apakah tabelnya sudah terbuat atau belum. Oke, 3 tabel sudah berhasil kita buat ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan mencoba memasukkan beberapa data ke dalam masing-masing tabel untuk memastikan apakah tabel yang kita buat sudah benar dan terintegrasi dengan sesuai. Yang pertama, saya akan memasukkan data ke tabel nasabah. Kita kopikan dulu sintaksnya. Oke, di sini akan saya jelaskan sekilas. Untuk menginput data ke dalam tabel, kita menggunakan insert into. Insert into, nama tabelnya, lalu NIK, nama, alamat, telepon, email. Dilanjut values, dan data-data yang akan kita masukkan. Setelah muncul query OK, mari kita cek apakah datanya sudah berhasil terinput atau belum. Bagaimana cara untuk mengeceknya? Yaitu dengan select all from nama tabel, yaitu nasabah. Baik, di sini sudah muncul ada 3 baris data. Selanjutnya kita akan menginput data ke tabel rekening. Kita kopikan dulu sintaksnya, lalu kita enter. Di sini masih berlaku hal yang sama. Kita menggunakan sintaks insert into untuk menginput data. Nah, di sini
terdapat angka 123 yang menandakan bahwa dia terrelasi ke ID nasabah ke 1. Seperti contoh, untuk baris data yang pertama, ini adalah nomor rekening milik nasabah bernama Eko, ditandakan dengan ID nasabah bernomor 1. Baik, sintaks ini coba kita enter. Lalu kita lihat hasilnya ya. Oke, rekening sudah berhasil terinput datanya. Selanjutnya kita menginput data ke tabel transaksi. Di sini masih menggunakan sintaks yang sama. Lalu di sini terdapat tanggal transaksi yang menandakan bahwa ini formatnya tahun, bulan, dan tanggal. Lalu di sini juga terdapat angka 111233 yang menandakan bahwa transaksi pada contoh ya, transaksi pada tanggal 15 bulan April 2026 itu milik nomor rekening, ID rekening pertama, yaitu dengan ID nasabah 1. ID nasabah 1 bernama Eko. Coba sintaks ini kita enter ya. Very oke. Kita coba lihat lagi datanya. Baik, di sini sudah muncul terdapat 5 data di dalam tabel transaksi. Oke, tadi kita sudah belajar cara membuat database, menggunakan database, membuat tabel, dan sampai menginput data ke dalam tabel. Dengan sistem yang terrelasi, pengelolaan perbankan menjadi lebih efisien. Terima kasih sudah menyimak tutorial ini. Semoga video ini bermanfaat.